Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku Ajeng Septin. Setelah beberapa video yang lalu aku bahas tentang tahapan pendaftaran CPNS dan PPPK 2023, di video kali ini aku mau bahas tentang penyebab tidak lulus seleksi CPNS dan juga PPPK. Nah, diusahakan mungkin bagi teman-teman yang sedang mendaftar seleksi ASN, baik itu PPPK maupun CPNS, tahu dan menghindari hal-hal berikut ini ya. Yang pertama, lupa atau tidak mengirim dokumen. Nah, ini kadang ada saja peserta CPNS maupun PPPK yang lupa untuk tidak mengakhiri atau mengirim dokumen pada bagian klik resume melalui website pendaftaran. Nah, kalau kayak gitu kan sama aja peserta tidak mengirim dokumen yang diminta atau disyaratkan. Jadi otomatis deh saat penyaringan atau seleksi administrasi auto gagal. Yang kedua, ini sering banget terjadi yaitu dokumen dan foto yang diunggah kurang jelas alias buram. Perlu diperhatikan lagi ya bahwasanya berkas yang diunggah itu harus jelas, ukurannya juga harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan atau telah diumumkan. Pokoknya intinya ikuti semua ketentuan yang disebutkan, jangan sampai kalian berbeda dengan ketentuan tersebut. Contohnya yang sering terjadi itu pengunggahan scan KTP. Nah, yang di-scan itu yang ada foto kaliannya, bukan yang ada gambar petanya. Kemudian yang sering keliru itu juga tentang foto. Nah, ini ada swafoto, ada pas foto. Ingat ya teman-teman, swafoto itu sama pas foto berbeda. Swafoto itu foto selfie yang diberi kebebasan pakaian, yang penting sopan dan backgroundnya pun bebas. Jadi yang penting polos. Sedangkan pas foto itu foto formal dari dada sampai kepala itu terlihat menggunakan pakaian kemeja dan backgroundnya sesuai dengan ketentuan. Kemudian perlu digarisbawahi bahwa semua dokumen yang diunggah harus jelas, artinya tidak buram. Jadi kalau buram kan tidak terbaca oleh sistem, yang nantinya bisa menjadi penyebab kalian tidak lolos. Kemudian yang ketiga yaitu nilainya tidak mencukupi ambang batas yang telah ditentukan. Nah, ini perlu diketahui juga ya bahwasanya dalam seleksi nanti waktu tesnya itu tiap subtesnya ada nilai ambang batasnya. Mudahnya itu nilai ambang batas adalah KKM. Seandainya nanti nilai kalian itu tidak memenuhi KKM itu atau nilai ambang batas itu yang sudah ditentukan, maka ya jelas tidak lolos. Oleh karena itu, mumpung sekarang itu masih ada waktu, silahkan maksimalkan belajarnya. Sebisa mungkin kalian menguasai semua materi yang nanti diujikan. Karena, ya, ini lawan kalian itu seluruh Indonesia, yang pastinya sangat banyak. Sedangkan formasi yang dibutuhkan itu hanya beberapa saja kan. Kalau misalkan dibandingkan dengan pendaftarnya itu bisa 1 banding ratusan, bahkan ribuan gitu. Nah, kalau ingin lolos, ya tentunya kalian harus jadi yang terbaik. Untuk jadi yang terbaik, tentu saja perlu pengorbanan yang lebih, baik dari segi usaha, doa, dan lain-lain. Jadi, semoga setelah nonton video ini, yang tadinya itu belajarnya males-malesan, sekarang jadi semangat lagi. Oke. Yang keempat, yaitu waktu yang kurang. Nah, ini selanjutnya perlu diperhatikan lagi ya, bahwasanya dalam pengerjaan tes nanti itu akan diberikan waktu. Jadi usahakan dalam mengerjakan satu soal itu jangan terlalu lama. Saran aku dari sekarang kita buat estimasi pengerjaan setiap soalnya. Misalkan kalau di tes CPNS itu SKD ada 100 soal. Nah, itu 100 soal itu waktunya 90 menit. Berarti dalam 90 menit itu kalian harus bisa mengerjakan 100 soal. Nah, kemudian kalau diestimasi, usahakan kalian bisa mengerjakan satu soal dengan waktu 1 menitan. Supaya terbiasa, silahkan dari sekarang bisa latihan pengerjaannya atau dengan tryout yang ada waktu pengerjaannya gitu. Jadi kalian bisa latihan untuk mengestimasi waktu kalian. Kemudian usahakan dalam waktu tersebut soal tesnya itu dikerjakan semuanya. Karena kalaupun nanti salah itu tidak ada nilai minusnya, jadi lebih baik dikerjakan semua. Barangkali meskipun kalian jawabnya itu nggak 100% tahu, kalau benar ya kan alhamdulillah nambah poin gitu kan ya. Kalau kosong kan tentu saja poinnya juga kosong. Next yang selanjutnya itu ada formasi yang tidak sesuai. Ibaratnya gini, kalian sudah lengkap tapi formasi yang didaftar itu ternyata tidak sesuai dengan ijazah kalian. Ya jelas lah ini akan langsung gagal di tahap seleksi administrasi.
Oleh karena itu, perhatikan baik-baik, lebih teliti lagi terkait dengan formasi dokumen yang digunakan sebagai syarat dalam administrasi. Karena nantinya itu seleksinya ada beberapa tahap. Yang pertama itu tahap administrasi, kemudian nanti ada tes, ada wawancara, dan lain sebagainya. Jadi usahakan kalau di seleksi administrasi ini semua berkasnya yang diunggah itu betul sesuai dengan ketentuan. Kemudian di tahap tesnya usahakan nilai kalian itu tinggi dan juga terbaik. Di wawancara itu nanti kalian tenang dan sampaikan bahwasanya kalian itu kandidat atau peserta yang layak, sangat layak untuk diterima gitu. Oke, next yang selanjutnya yaitu ada akreditasi yang tidak sesuai. Nah, ini akreditasi perguruan tinggi dan juga program studi kalian itu akan menjadi salah satu syarat untuk pendaftarannya. Nah, ini akreditasi yang tidak sesuai dengan tahun lulus atau tanggal ijazah kalian, itu dapat menjadi sebab gagalnya kalian dalam seleksi. Nah, untuk akreditasi ini yang dimasukkan adalah akreditasi jurusan maupun kampus kalian saat kalian lulus, jadi bukan tahun terbaru, tetapi yang sesuai dengan ijazah kalian. Contoh, kalian lulus kampus kalian berakreditasi B. Nah, sekarang mungkin udah A. Lalu kalian ngisinya itu yang apa? A atau B? Yang B, betul sekali. Yang sesuai dengan ijazah waktu kalian lulus. Next, yang ke selanjutnya, yaitu format pada surat lamaran tidak sesuai. Setiap instansi yang kalian daftar itu memiliki format surat lamaran pekerjaan masing-masing. Dan itu bisa berbeda tiap formasinya ataupun tiap instansinya gitu. Nah, ketidaktelitian kalian mengunduh format itu bisa berakibat fatal saat kalian seleksi administrasi gitu. Jadi emang harus dipastikan benar-benar format itu merupakan format dari instansi dan formasi yang kalian lamar. Oke? Yang terakhir yaitu tentang seleksi wawancara. Wawancara juga menjadi sebab gagalnya peserta dalam tahap masuk. Gak hanya ASN aja, tapi semuanya yang pakai wawancara itu biasanya banyak yang gagal. Karena apa? Karena ada rasa deg-degan, takut gitu kan ya. Nah, oleh karena itu aku sarankan ketika kalian mau tes wawancara itu yakinkan bahwa kalian hanya cukup tenang, karena kalau kalian tenang, apa yang kalian ucapkan itu akan lancar gitu kan. Bayangkan waktu kalian ngobrol sendiri, itu kan kalian ngomongnya lancar kan, sedangkan kalau ngobrol sama orang mungkin agak ribet atau bertele-tele. Tapi usahakan kalian tenang. Kalau kalian tenang, pikiran kalian tenang, hati kalian tenang, omongannya pasti lancar. Sedangkan kalau gugup itu ya ada aja kayak kok mentok gitu, mau bilang apa bingung gitu kan ya. Nah, usahakan semua jawaban yang kalian ucapkan itu juga jujur, karena mereka tuh tahu kalian tuh bohong atau enggak. Jadi usahakan kalau ditanya apapun itu jawabannya jujur. Selain itu harus juga bermakna positif. Jadi kemaslah kata-kata kalian dengan kata-kata yang bermakna positif gitu. Kemudian kalian juga harus meyakinkan asesor kalian itu bahwa kalian adalah peserta yang terbaik, sehingga kalian kayak layak banget untuk lolos gitu. Oke, itu dia beberapa hal yang menjadi penyebab peserta tidak lolos dalam suatu seleksi, khususnya seleksi CASN ini, yaitu CPNS dan juga PPPK. Harapannya setelah kalian tahu hal-hal itu, ya dihindari. Supaya apa? Supaya kalian tuh memiliki peluang lolos yang tinggi. Karena beberapa hal tadi itu menjadi penyebab tertinggi atau terbesar peserta tidak lolos. Oke, semangat! Semoga kalian mendapatkan hasil yang terbaik.